Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang GUID di MATLAB. Ini bagaimana cara membuat suatu pemrograman di dalam MATLAB. Itu adalah berupa suatu tombol-tombol atau yang bisa kita bentuk dalam suatu tools misalnya. Baiklah, kita ke pengantar GUID ini. GUID atau biasa dipanggil sebagai GUI itu adalah sebuah pemrograman yang berbentuk graphical user interface atau biasa disingkat dengan GUI. Ini adalah bagaimana membentuk suatu pemrograman yang berupa suatu grafik, seperti misalnya ada tombol, ada di sini nanti kita sebut sebagai namanya tombol atau buton, misalnya ada kotak teks, ada slider, menu, dan lain-lainnya yang ada pada si GUI ini. Dan GUI ini agak lebih mudah kita gunakan ketika kita membuat sesuatu pemrograman karena kita berdasarkan kepada sesuatu perintah-perintah dalam pembuatan pemrograman ini. Kemudian nanti M-file daripada si GUI ini akan terbentuk secara sendiri kayak gitu di dalam pemrograman yang kita buat, yang kita lakukan. Jadi kelebihannya di sini, kita tidak perlu untuk membuat berbagai macam bentuk perintah di dalam GUI kita ini. Ini beberapa kelebihan daripada GUI yang akan kita pelajari di sini. Itu adalah pertama, dia agak memang cocok ya digunakan untuk yang berorientasi kepada sains, jadi semacam software kayak gitu, ada tools-tools, kemudian nanti kita bisa bangun dari bentuk GUI ini dari pemrograman ini. Kemudian di sini si GUI ini juga akan menghasilkan fungsi buatnya sendiri. Setelah kita membuat suatu fungsi grafiknya, nanti kita akan mendapatkan adanya fungsi dari pembangun grafik ini, pembangun daripada GUI yang kita buat ini. Sehingga kita hanya perlu menambahkan beberapa fungsi, beberapa entry-entry yang kita gunakan untuk mendukung daripada pemrograman yang kita miliki. Kemudian ukuran dari file, karena dia berupa figur ya, ada figur filenya ataupun ada M-file yang dihasilkan oleh si GUI ini relatif kapasitasnya lebih kecil kayak gitu. Kemudian grafik yang dihasilkan daripada GUI ini itu adalah lebih bisa diandalkan karena dia terbangun untuk membuat sesuatu tools dalam bahasa pemrograman. Ini bagaimana cara kita membuka GUI di dalam MATLAB yang kita miliki, itu adalah dengan cara, ada dua cara. Pertama adalah kita bisa dengan masuk ke dalam command MATLAB kita itu, di dalam command MATLAB kita ngetiknya GUID ini. GUID ini maka nanti akan keluar tampilan si GUID ini. Atau boleh juga kita masuknya adalah melalui Star MATLAB. Melalui Star MATLAB yang kita dapatkan dari desktopnya laptop kita, kemudian nanti kita memilihnya adalah GUID. Desktopnya kan ada startnya, pilih MATLAB, kemudian nanti ada GUID di situ, maka kita klik itu, maka nanti kita akan dibawa kepada layarnya si GUID ini. Nah, ini Windows-nya GUID Quick Start bentuknya, jadi dia ada setelah kita buka, baik misalnya dari command Windows kita, ataupun misalnya melalui Start MATLAB itu, maka akan tampil seperti ini.
akan ada create new GUI, kemudian open existing GUI. Ini berarti artinya kita sudah memiliki suatu pemrograman GUI di dalam MATLAB kita ini. Ini kalau misalnya kita mau membuat GUI yang baru kayak gitu, ada blank GUI, ada GUI with GUI control, ada GUI with access and menu, ada modal question dialog. Nah, ini kemudian nanti baru kita oke-kan. Nah, ini tampilan kalau seandainya kita memulai memanggil GUI itu dari start, kita pilih MATLAB kita, ada start kita ya, kita pilih, kemudian MATLAB-nya pilih, setelah itu ambil GUI-nya. Oke, nanti akan tampil seperti yang di depan itu. Nah, ini tadi di depan sudah disampaikan bahwasanya GUI Quick Start ini terdiri atas dua bagian, ada create new GUI digunakan ketika kita memang belum pernah menggunakan aplikasi GUI, atau jika kita memang ingin membuat suatu layar baru daripada GUI yang kita miliki. Kemudian ada open existing GUI digunakan ketika kita misalnya sudah memiliki file figur MATLAB atau ingin memodifikasi GUI yang sudah kita miliki, itu boleh kita ambil dari open existing GUI ini. Nah, ini bentuk tampilannya ya, yang create new GUI. Nah, ini pada create new GUI itu kan terdapat menu GUI di templates namanya. Jadi ini ada beberapa dasar daripada GUI yang bisa kita modifikasi template-nya agar menjadi nanti GUI yang kita harapkan. Misalnya ada blank GUI, kemudian ini adalah GUI dengan figurnya adalah kosong, kemudian default yang diberikan ke kita itu masih adalah dalam bentuk default GUI-nya, dan kita bisa membuat aplikasi di dalam komponen layout yang ada di dalam GUI itu. Nah, ini daripada menu daripada new GUI itu. Nah, ini ketika misalnya blank-nya kita blank template itu kita buka, maka dia akan bentuknya adalah seperti ini. Nah, nanti akan ada tools yang ada di sana yang akan kita gunakan untuk membuat suatu pemrograman GUI. Itu ada ini elemen tools-nya. Kemudian ini common komponen paletnya ada di sini yang kita gunakan sebagai kursor, menambah, kemudian mengedit, kemudian ada teksnya, ada grafik yang bisa kita ini. Ini layer yang ini daripada ini kita namanya adalah layer editor. Di sinilah kita nanti akan bekerja untuk membentuk GUI yang kita inginkan. Nah, ini adalah M-file-nya. M-file daripada fungsi yang akan kita bangun nanti dari GUI ini, kemudian ini adalah menu editornya, lalu adalah ini property inspektornya. Lalu setelah selesai kita bisa merunningnya dari sini. Nah, ini adalah komponen layout-nya. Kemudian, tadi ada komponen paletnya kan pada GUI itu, ini adalah terdapat beberapa, itu ada GUI control, itu control user interface-nya, ada seperti bahasa seperti namanya pass button, nah ini ada namanya pass button, kemudian ini radio button, kemudian ini edit text, slider, list box, kemudian axis, nah lalu ini adalah yang ini, pop-up menu, kemudian frame, ketika kita misalnya membuat frame di situ, static text, kemudian checkbox-nya, kemudian ini adalah toggle button-nya. Nah, di sini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat tools-tools yang ada di dalam pemrograman GUI kita. Ini bagaimana keterangan daripada pass buttonnya dari yang disampaikan pada sebelumnya. Ini adalah merupakan suatu kontrol atau suatu tombol nanti yang kita gunakan untuk menghasilkan tindakan. Tindakan jika misalnya kita pass button itu kita klik, maka tombolnya misalnya adalah oke, maka dia akan memproses di sini oke, cancel, hitung, hapus, dan sebagainya. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan pass button.
Jadi untuk menampilkan tulisan pada pas button ini, kita ingin mengaturnya apa, maka kita bisa ke namanya Property Inspector. Ya, dengan mengklik objek pas button pada gambar yang kita bentuk, lalu mengklik toolbar Property Inspector-nya, kemudian kita nanti akan mengklik kanan, lalu Property Inspector-nya itu nanti akan muncul. Setelah itu, tab string-nya dengan label yang kita inginkan, baru kita ganti di situ. Di string-nya kita ganti, Anda ambil nanti string-nya, baru setelah itu Anda tulis hitung. Nah, itu. Jadi, Anda buatnya di sini. Jadi, Anda klik pas button itu, pas button ya, di dalam panel kita itu, Anda klik pas button, kemudian Anda buat ini, oke, tidak selamanya kan oke kita buat, maka kita klik kanan, maka akan keluar Property Inspector, kemudian di string di sini, nah, Anda ganti hitung. Anda mau misalnya hitung, atau mau jumlahkan, atau apa, kayak gitu, mau terserah Anda, mau buat perintah apa, itu silahkan buat di sini. Nah, itu. Kemudian tanggal button, ini tanggal button itu adalah untuk fungsi yang sama dengan pas button, perbedaannya adalah kalau di pas button ditekan, maka tombol akan kembali pada posisi semula. Jika tombol mouse kita lepas, sedangkan pada tanggal button, tombol tidak kembali ke posisi semula, kecuali kita menekannya kembali. Nah, ini kalau misalnya tanggal button. Radio button digunakan untuk memilih atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Misalnya, sewaktu kita membuat operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini kalau misalnya fungsi daripada radio button. Edit text digunakan untuk memasukkan atau memodifikasi suatu teks yang diinputkan dari keyboard, sedangkan statistik teks hanya digunakan untuk menampilkan tulisan teks yang mana tulisan di sini itu tidak diproses. Jadi hanya ingin menampilkan kayak gitu. Dan kita bisa memodifikasinya juga melalui properti inspektornya. Kemudian frame digunakan untuk kotak tertutup yang digunakan untuk mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Jadi frame ini dia kita gunakan untuk mempercantik deh bentuk daripada si GUI kita. Jadi ini aplikasi UI Control, seandainya Anda buat, nah ini ada kita buat operasi matematika, karena ini kan tidak diproses hanya berupa tulisan, maka kita bentuk ini dari statistik teks, dari panel komponen yang kita miliki. Lalu ini karena ada perintah-perintah, ada ingin yang kita bedakan dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian misalnya, nah ini kita ambilnya dari radio buttonnya. Kemudian ini karena perlu diedit, maka ini kita buatnya adalah dari edit. Lalu ini hitung kita ambil dari tanggal button. Lalu ini kita ambilnya adalah dari frame. Nah, ini coba nanti Anda cobakan untuk Anda itu penggunaan daripada radio button, tanggal button, kemudian edit text, statistiknya. Kemudian ada checkbox, itu adalah kontrol yang digunakan untuk menyediakan beberapa pilihan mandiri. Misalnya adalah untuk memilih hobi misalnya ya, karena hobi kan bisa lebih dari satu kayak gitu, maka kita boleh memakainya adalah checkboxes. Kemudian slider, ini adalah untuk yang digugakan untuk menginginkan inputan nilai tidak menggunakan keyboard, tetapi hanya dengan cara menggeser slider secara vertikal maupun horizontal dari nilai yang diinginkan. Jadi kita tidak perlu mengetik di sana, tapi kita bisa memilih di situ. Kita bisa memakainya adalah slider. Nah, ini kita bisa memasukkan nilai data karena kita dapat mengaturnya, baik itu maksimal, minimum, maupun nilai yang disediakan di sana. Nah, ini bentuknya. Jadi ada pilihan, kita maunya 69, oh ya, dia berada di mana? 0 sampai 100, maka kita bisa menggeser-geser ini. Nah, ini tepatnya berarti dia di 69. Kemudian ada pop-up menu.
Ini digunakan untuk menampilkan daftar pilihan yang didefinisikan dengan string property. Ini ketika kita mengklik tanda panah pada aplikasi ini, maka dia akan memiliki fungsi seperti radio button juga. Ketika tidak dibuka, pop-up ini menu hanya menampilkan satu item yang menjadi pilihan pertama pada string property-nya. Jadi pada pop-up menu ini kita ingin memberi sebuah pilihan tanpa jarak, misalnya kalau misalnya di radio button kan kita memberikan pilihan, kita mau mengklik apa, kalau misalnya tadi ada kita contohkan itu adalah peralihan, pengurangan, penjumlahan, ataupun pembagian misalnya. Kemudian ada di panel komponen lagi ada axis, digunakan untuk menampilkan sebuah grafik atau image. Jadi sebenarnya ini bisa kita buat dalam bentuk grafik ya dari sini, agar nanti pada axis ini kita bisa berinteraksi secara grafik di dalam menu yang kita gunakan, yang kita lakukan. Nah, ini membuat GUI di dalam MATLAB bagaimana caranya? Setelah kita memiliki panel komponen tadi, kita harus membuat sebuah figur di dalam sebuah GUI kita, itu dengan cara pertama kita harus mengatur layout komponen GUI kita setelah kita membuka GUI yang kita miliki. Kemudian menentukan template GUI kita, lalu kita mendesain figur dengan menggunakan komponen palet tadi. Itu sesuai kebutuhan kita. Misalnya pas butonnya, radio button, checkboxes-nya, edit text, statistik text, slider, frame, pop-up, menu, exit, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan pemrograman yang kita lakukan. Kemudian kita dapat mengatur lagi masing-masing komponennya, baik string, font-nya, color, size-nya, dan sebagainya di property inspector. Jadi dengan panel kita tadi yang kita tentukan, kita buat misalnya kayak hitung misalnya, kemudian Anda klik kanan, kemudian akan muncul property inspector, maka Anda pilihlah di sana pengaturannya. Kemudian ini kita setelah kita buat ya, kita desain, maka kita menyimpan file figur kita yang secara default dia akan memiliki figur ekstensi figur di sini. Kemudian nanti otomatis juga dia akan memiliki M-file di sini dengan nama M-file sesuai dengan ekstensi si GUID ini, itu adalah dengan ekstensinya bintang M. Nah, ini M-file-nya. Jadi dia memiliki M-file sendiri nantinya. Kemudian, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memprogram komponen GUI M-file yang telah kita buat pada langkah selanjutnya. Kemudian nanti akan otomatis terbuka dan kita dapat menulis program yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah nantinya, kita bisa mengubahnya melalui M-file kita. Nah, ini kita contohkan. Pertama kita ingin membuat luas dan keliling lingkaran di aplikasi GUI, maka kita bisa mengerjakan pertama, kita mendesain figurnya. Dalam mendesain figur, kita dapat membayangkan komponen apa yang akan kita tampilkan. Seperti misalnya, kalau luas lingkaran ya, luas dan keliling lingkaran, maka kita bisa menghitung luas kemudian keliling lingkaran. Kemudian variabel input yang dibutuhkan di sini berarti ada jari-jari. Kemudian variabel output-nya itu adalah luas dan keliling lingkaran. Maka kita di sini memerlukan 3 edit text. 3 edit text yang digunakan untuk menampilkan variabel tersebut. Jadi kemudian kita juga memerlukan satu tombol pas button atau toggle button untuk memulai proses perhitungan. Dan kita menambahkan komponen lain untuk memperjelas dan mempercantik desain figur yang akan kita buat. Desain figur misalnya seperti 4 statistik teks, 3 edit teks, dan 2 buah pas button misalnya. Kemudian kita bisa meletakkan komponen palet kita ini sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Misalnya ini. Ini kita ambilnya kan dari statistik teks ya. Jadi ini jari-jari luas keliling. Nah ini.
kemudian ini dari edit text, kemudian kita buat judulnya, ini menghitung luas dan keliling lingkaran. Berarti kita, ini kan nggak diproses, ini juga nggak diproses. Yang diproses kan itu yang di sininya, kayak gitu. Nah, ini yang kita masukkan nilainya. Oh ya, ketika ini jari-jarinya sekian, ini berapa kelilingnya. Kemudian baru kita hitung. Kemudian kita ini misalnya mau ngedit, udah kita buat tombol editnya ini, berarti kita ambilnya adalah dari pas button karena kita perlu proses kerjanya di sini. Nah, ini cara untuk ini. Jadi sebelum kita membuat ini, kita sudah ada punya bayangan apa-apa aja yang terbentuk dari sini. Nah, ini kemudian kita bisa mengatur layout komponen kita itu setelah kita membuat desain itu dari property inspector. Misalnya statistik text, font size-nya 12, font weight-nya di bold, string-nya menghitung luas dan keliling lingkaran. Tag-nya tag 1, supaya ada perbedaan di sini. Karena kalau kita tidak membedakan, nanti di M-file-nya kita akan ragu ini dari mana, kayak gitu. Jadi ini statistik text 2, itu font size-nya 10. Nah, ini jari, itu menunjukkan jari-jari, ini di teks 2. Statistik teks 3, ukurannya 10, itu menunjukkan tulisan luas di teks 3. Statistik 4, itu keliling. Untuk teks 4, edit teks 1, kosongkan, karena kita mau memasukkan nilainya. Kemudian bisa untuk edit 2, kita kosongkan juga. Untuk edit 3 juga bisa kita kosongkan. Lalu pas button, kita tulis hitung, kemudian nanti di tag-nya adalah BTN hitung. Pas button 2 kita tulis adalah edit, ada nanti di situ adalah BTN exit. Kemudian kita selanjutnya adalah menyimpan figur. Setelah kita desain figurnya, langkah selanjutnya adalah kita simpan dan nama beri, misalnya Anda mau apa, lingkaran, mau link misalnya, atau karan misalnya, terserah Anda mau menamakannya apa. Maka nanti secara otomatis akan terbuatlah M-file kita dari M-file lingkaran yang kita miliki itu. Kemudian kita nanti bisa memperhatikan callback yang ada pada M-file kita itu, dengan yaitu callback-nya ada edit 1 callback, edit 2 callback, edit 3 callback, BTN hitung callback, dan edit callback. Karena tadi itu masih dikosongkan, yang membutuhkan adalah suatu proses di sana. Nah, ini bentuk daripada M-file yang mungkin nanti dari figur lingkaran kita. Nah, ini bentuknya ada edit 1, di bawah fungsi edit 1 ada callback, kemudian tambahkan program menjadi ini, kita tambahkan jari-jari string to number, kemudian ini handle jari-jari, lalu ini kita rubah edit 2 dan edit text-nya adalah untuk edit fungsi 1 di callback, dan fungsi edit 2 callback, kita tidak perlu menambahkan kode apapun di bawahnya, karena hanya berfungsi untuk menampilkan hasil dari perhitungan. Ini di edit 2 dan edit 3 ya, yang kita tulis itu adalah luas dan keliling. Jadi dia menampilkan itu adalah ini. Perlu kita tambahkan di sini itu adalah ini. Pemrograman ini di M-file kita. Lalu di BTN hitung, di bawah fungsi BTN hitung ada callback, tambahkan program menjadi berikut ini. Ada jari-jari, handles.jari yang kita ambil dari sini, dari edit 1, kemudian luasnya kita tambahkan rumusnya pi kali jari-jari, kemudian keliling 2 kali pi kali jari. Kemudian nanti kita buatkan set handle edit 2 ke string luas, karena kan tadi edit 2 adalah ke luas. Lalu set handle edit 3, stringnya adalah keliling, karena tadi kita tulisnya adalah keliling di edit 2. Maka nanti hasil daripada luas akan muncul di luas, hasil keliling akan muncul di keliling di edit 2 yang kita tuliskan. Kemudian baru BTN exit kita untuk keluar dari aplikasi, maka dia kita tuliskan delete handle figure, figure 1. Nah, ini ketika kita merunning GUI. Setelah langkah-langkah di atas kita jalankan, kita bisa merunningnya dengan running pada GUI kita, atau boleh juga dengan tekan F5. Kemudian nanti kita masukkan 10, udah. Berarti kita perintah hitung, udah. Nanti dia akan memunculkan nilai luas, kemudian nilai keliling.
Nah, ini. Kemudian exit, maka dia akan keluar. Nah, ini tampilan daripada kalau seandainya Anda membuat grade nilai, ini boleh juga. Berarti menghitung nilai mahasiswa gitu. Ada UTS, ada UTS 2, UAS. Nah, ini bisa juga Anda buat nantinya sebagai tambahan-tambahan latihan Anda. Nah, ini akan ada. Kalau di sini yang saya tampilkan ada bentuk, oh ya ternyata di nilainya, di M-file-nya, callback-nya bermasalah, kayak gitu. Nah, ini menggambar trigonometri. Kita pertama mendesainnya dulu. Kita gambar berbentuk fungsi trigonometri Y asin TX plus R dan Y cos TX plus R. Ini kita buat sinus dan kosinus, kemudian nanti bisa Anda lakukan ini. Nah, ini layout komponen yang kita gunakan untuk menggambar trigonometri itu. Ini adalah callback ininya, M-file-nya. Kita bisa mengganti nanti callback-nya apa gitu. Jadi kita simpan. Lalu, ini. Nah, maka muncullah seperti ini. Dari fungsi yang kita miliki itu. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kejelasannya nanti silakan Anda praktekkan. Jika ada pertanyaan, Anda silakan. Nanti praktek kita di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.